Hai, selamat datang kembali di channel Robotik IT. Pada video kali ini kita akan melanjutkan belajar bahasa Python dari dasar. Kali ini akan membahas list, tuple, set, dan dig atau dictionary. Kita mulai dari list terlebih dahulu. List ini tipe data yang memungkinkan untuk menyimpan beberapa nilai sekaligus dalam satu variabel. Isinya bisa berupa nilai, bilangan bulat ataupun pecahan, integer atau float, kemudian bisa char atau string. Untuk penulisannya menggunakan kurung siku. Kita coba terlebih dahulu. Menggunakan kurung siku. Semisal kita akan isi dengan beberapa tipe data. Ini ada bilangan bulat, bilangan pecahan, kemudian string dan karakter. Kita coba print nilainya sekalian dengan tipenya. Ya, di sini isinya ada sesuai dengan nilai yang kita masukkan. 1 10,9 robotik, kemudian C. Kemudian untuk tipenya yaitu list di sini. Untuk list ini kita bisa mengubah dan mengubahnya. Misal kita mengambil nilai kedua, berarti indeks 1. Jadi indeksnya itu dimulai dari 0, 1, 2, 3. Jadi indeks 0 itu data pertama, atau kemudian indeks 1 itu data kedua, dan seterusnya. Kita coba lihat. Ini data keduanya yaitu 10,9, yaitu indeks 1. Kita bisa mengubahnya yaitu dengan mengakses nilai indeksnya. Indeks berapa misal yang akan kita ubah, misal 3 yaitu 0, 1, 2. Oke, kita akan mengubah indeks kedua yaitu robotik menjadi Indonesia. Ini akan mengubah nilainya. Ya, di sini robotik diubah menjadi Indonesia. Kita bisa menambah nilai listnya menggunakan fungsi append. Kita coba tambahkan Robotik IT. Ini akan menambah nilai di akhir, yaitu setelah C. Robotik IT. Kemudian kita bisa menghapusnya juga menggunakan fungsi remove. Kita masukkan fungsi nilai yang akan kita hapus, semisal C. Nah, C-nya hilang. Semisal kita akan menghapus nilai tapi gagal di dalam list.
apakah apa yang akan terjadi. Misal ini kan 3G di list. Nah, di sini ada error karena ada nilai di dalam list. Oke, gitu. Kemudian kita juga bisa menghapus dengan indeksnya. Indeks berapa? Semisal indeks pertama kita hapus. Oke. Nah, kita coba. Di sini nilai satunya hilang, indeks pertamanya. Jadi indeks pertamanya jadi 0,9, 10,9. Semisal indeksnya kita salah memasukkan, ini kan berarti ada 5 ya. Yang terakhir tuh ini kan yang terakhir ada 4. Semisal kita tidak memasukkan nilai indeksnya, dia akan menghapus nilai terakhir. Semisal kita masukkan indeks yang salah, dia akan error karena indeks 10 itu 3G, maksimal itu ada di 3, indeks 3. Seperti itu. Untuk fungsi-fungsinya masih banyak, tapi untuk fungsi dasarnya cukup. Kita bisa mengakses nilainya, kemudian kita bisa menambah nilai, bisa menghapus nilai dari berdasarkan nilai, dan bisa menghapus nilai berdasarkan indeks. Kita kembali lagi ke 1 karena indeksnya maksimal 3. Kemudian kita bisa mengukur panjang listnya atau banyak data yang ada di dalam list, yaitu menggunakan fungsi length. Coba kita ukur, kita hitung nilainya, kita ukur berapa banyak nilai yang ada di dalam list. Kita coba print, ada 3, 1, 2, 3, ada 3 data di dalam list. Oke, untuk fungsi selanjutnya kita bisa mengecek suatu nilai itu ada di indeks berapa. Kita gunakan fungsi indeks. Jadi mylist kemudian indeks, kita masukkan nilai yang akan kita cek. Semisal robotik. Kita cek ada di indeks berapa. Ada di indeks kedua, 0, 1, 2. Jadi kita bisa ngecek ada enggak si nilai itu ada di indeks berapa sih. Kita gunakan fungsi indeks. Semisal kita masukkan nilai yang salah, di sini dia akan error karena robotik itu tidak ada di dalam list. Jadi tidak ada di dalam list ini. Jadi hanya ada 1 Indonesia dan robotik ID. Untuk robotik itu tidak ada, jadi error. Untuk fungsi dasar di list ini cukup. Sebenarnya ada banyak fungsi-fungsinya, bisa dicari sendiri, tapi untuk dasarnya ini cukup. Kita lanjut ke tuple. Tuple ini juga sama seperti list, yaitu bisa berisi dari beberapa tipe data seperti angka, kemudian string, char, angka bulat, angka pecahan. Tapi berbedanya tuple ini tidak bisa diubah setelah dibuat.
Jadi hanya bisa kita ambil datanya, tapi tidak bisa kita ubah, baik ditambah maupun dihapus. Kita coba. Untuk penulisannya menggunakan kurung biasa, bukan kurung siku. Kita coba print, tampilkan nilainya dan juga tipenya. Nah, di sini nilainya sama, tipe datanya itu tuple, atau apapun. Kemudian kita bisa mengambil nilainya. Misal kita akan mencoba mengambil indeks ke-1. Kita akan mengambilkan nilai 10,9. Untuk indeksnya itu sama seperti list, yaitu 0, indeks 0 itu angka bilangan nilai pertama, kemudian nilai keduanya itu indeks 1 dan seterusnya. Selain bisa satu data, kita bisa mengambil banyak data sekaligus. Di sini jadi mulai dari indeks 1 hingga sebelum indeks 3. Kita bisa lihat, jadi dimulai dari indeks 1 dan berakhir sebelum indeks 3. Indeks 3 nya ini, indeks 1 nya ini. Jadi hanya dua nilai yang ditampilkan, yaitu 1 dan 2, indeks 1 dan indeks 2. Tadi kan kita di awal sudah bilang bahwa tuple ini setelah dibuat tidak bisa diubah. Kita coba mengubahnya sebagai yang awal, sebagai list. Kita coba ubah indeks 1 jadi 10. Kemudian kita tampilkan apakah bisa. Nah, di sini akan ada error. Tuple doesn't support item assignment. Jadi dia tidak bisa masukkan nilai seperti ini. Jadi kalau ingin mengubah nilai harus diubah dari awal. Selain ini kita bisa mencari suatu nilai. Jadi ada di indeks berapa sih nilainya itu. Misal kita cari C, ada di indeks berapa? Ini harusnya di sini. Oke, si C itu ada indeks 3. Benar ini 0, 1, 2, 3. Oke, misal kita masukkan nilai yang salah, maka dia akan error karena huruf E itu tidak ada di dalam tuple. Seperti itu untuk tuple. Kita masuk ke pembahasan set. Set ini juga tipe data koleksi, jadi bisa berisi banyak nilai. Hanya saja nilainya ini unik gitu. Jadi tidak akan bisa kita mengisi dengan nilai-nilai yang sama. Dan juga kita tidak bisa mengambil nilainya karena nggak ada indeksnya. Untuk penulisannya menggunakan kurung kurawal. Kita coba kurung kurawal, kemudian kita isi nilainya. Kita coba tampilkan nilainya dan keyboard datanya.
Oke, keyboard datanya set di sini, kemudian ini isinya. Kita bisa menambah nilai dari myset menggunakan fungsi add. Kita tambahkan nilai semisal 10. Dia akan menambahkan ke posisi sembarang. Dia abai terhadap indeks, jadi atau urutan. Jadi nggak selalu nilainya itu dimasukkan ke nilai yang terakhir. Misal kita tambahkan lagi untuk mengujinya. Kita tambahkan nilai 12. Ini nilai atas dan nilai bawah berbeda ya. Nilai C terakhir, nilai C enggak terakhir, mungkin ini nilai C yang terakhir. Penambahannya di tengah. Kita coba tambahkan yang lain. Nah, tidak juga. Jadi nilainya itu random kalau ditambahkan. Dia nggak selalu di posisi 1, posisi 2, karena memang tidak ada indeks di dalam set. Selain menambahkan, kita bisa juga menghapus menggunakan fungsi remove. Kita akan hapus nilai 1. Kita coba tampilkan ya, satunya hilang. Semisal kita menghapus nilai yang salah, 18 tidak ada di dalam set ya, dia akan error karena memang 18 tidak ada di dalam set. Kita kembalikan lagi ke 1. Kita di awal sudah ngomong bahwa tidak ada indeks di dalam set, jadi dia tidak bisa kita ambil nilainya berdasarkan nilai posisinya. Misal kita akan mengambil nilai indeks 0. Jika di list sebelumnya kan dia akan mengambil nilai yang paling awal atau nilai pertamanya, dia akan error. Set object is not subscribable, jadi dia tidak bisa diambil nilainya. Tapi nilai di dalam set ini unik. Jadi semisal kita tambahkan nilai sama nilai yang sudah ditambahkan di atasnya, misal sama seperti ini. Harusnya kan jika di dalam list dia akan tetap menambahkan, jadi ada nilai Indonesia itu 2 di dalam list, tapi karena ini set nilainya unik, jadi tidak akan ditambahkan karena sudah ada nilainya itu unik di dalam, jadi tidak mungkin ada duplikat di dalamnya. Untuk fungsi dasar dari set sudah selesai. Oke, kita masuk ke dictionary atau kamus. Tipe data ini sama, yaitu tipe data collection atau bisa mengumpulkan banyak data dalam satu variabel. Tipe data ini menggunakan key value, jadi ada key-nya atau kata kuncinya, kemudian ada nilainya. Untuk membuatnya kita gunakan kurung kurawal. Kita coba seperti ini. Untuk key value seperti ini, jadi ada key dan ada value seperti ini. Kita coba tampilkan dulu seperti apa nilainya, kemudian tipenya apa.
Kayak di sini nilainya ada nilainya yaitu key, ini key-nya, kemudian ini ada value-nya. Key punya dik. Ini bisa kita ubah, bisa kita tambah, kita hapus. Kita juga bisa mengambil nilainya. Dan tidak unik nilainya. Kita coba tambahkan nilainya. Kita tambahkan misal tambahkan key-nya nama, kemudian isinya itu robotic ID. Oke, kita tampilkan nilainya. Di sini ada key value, kemudian ada key-nya nama, kemudian robotic ID. Value-nya robotic ID. Jadi untuk mengambil nilainya kita gunakan key-nya untuk mengambil. Jadi tidak bisa menggunakan indeks langsung, tapi harus key-nya. Ini ada dua, nama dan key. Nah, di sini mengambilkan nilai dari key nama, yaitu robotic ID. Oke, semisal kita pengen mengetahui key yang ada di dalam dictionary-nya, dan nilainya, karena kita tidak tahu nilainya apa aja. Nah, di sini ada key-nya, ada ini yang pertama key, kata kuncinya ada dua, yaitu key dan nama. Dan untuk nilainya itu ada dua, yaitu value dan robotic ID. Kita tambahkan lagi, semisal kita tambahkan alamat, kemudian umur. Untuk key-nya itu harus dalam bentuk string ya, untuk key-nya. Tapi untuk value-nya itu bebas, ini bisa angka. Kita bisa cetak. Nah, di sini nama, alamat, usia, ini ada nilainya. Jadi untuk key-nya itu harus string, tapi untuk nilainya itu bisa angka, string, karakter, bilangan bulat, bilangan pecahan, atau list lagi, atau dictionary lagi, dan metode yang lain. Itu bebas untuk nilainya. Ini untuk menambahkan. Untuk menghapus kita gunakan fungsi pop. Untuk fungsi pop kita harus menambahkan menginputkan key yang akan kita hapus. Misal key kita hapus saja karena ini membingungkan. Oke. Di sini key-nya ada, tapi di bawah sudah tidak ada key ini. Semisal kita masukkan kata kunci yang salah, dia akan error karena case itu tidak ada, key case ini tidak ada di dalam key make dictionary ini. Seperti itu. Untuk dasar penggunaan dictionary sudah selesai. Kita sudah membuat, menambahkan nilai, menghapus nilai, terus mengambil nilai, kemudian ngecek case-nya ada apa aja, kemudian values-nya ada apa aja,
atau kita akan coba ngecek tambang satu lagi, mengecek panjangnya. Kita bisa mengubah, kita bisa mengecek panjang dari dictionary ini. Oh maaf, ini belum kita hapus S-nya. Oke, kita bisa mengukur banyaknya data yang ada di dalamnya, yaitu di sini ada 3, yaitu nama, alamat, dan usia. Jadi ada 3 data ini. Oke, untuk dasarnya sudah selesai. Demikian penjelasan untuk list, tuple, kemudian set, dan yang terakhir dictionary. Jika ada pertanyaan atau request bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Dari kami Robotik Indonesia, terima kasih.